Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Tower of God pada chapter 71 dan 72 pada season 3 ini. Oke, langsung saja. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, pada chapter 71 ini adegan langsung dibuka dengan White yang sedang berhadapan dengan Yorayo, salah satu komandan divisi Squadron 4 yang baru. Yorayo yang mampu untuk menahan serangan White tentu menjadi cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan sang Slayer tersebut. Namun walaupun White sempat dibuat terkejut, tapi hal tersebut tak cukup untuk membuat White gemetar. Semakin banyak White menyerang, namun Yorayo dapat menahan semua serangan tersebut. Bahkan di sana, Yorayo pun dapat mentransformasikan lengannya menjadi lebih banyak untuk menahan serangan White yang juga sama banyaknya dan dari segala arah. Dengan hal itu tentu membuat Yorayo semakin percaya kalau dirinya bisa mengalahkan White. Tapi di sisi lain, White hanya menyeringai saja. Sampai akhirnya White pun mulai kembali menyerang. Walaupun serangan White sangat banyak, tapi Yorayo dapat menahan semua serangan tersebut. Sampai akhirnya Yorayo pun menyadari kalau serangan White tidak berhenti sama sekali. Yorayo yang kewalahan, akhirnya satu demi satu semua lengan yang dibanggakannya pun berhasil dipotong oleh White. Walaupun Yorayo masih tidak percaya akan kekuatan White, namun di sini Yorayo juga menyadari alasan mengapa White bisa memotong lengannya, yaitu karena pedang dari keluarga Ari aka White memiliki hukum atau aturan yang lebih kuat dari miliknya. Jadi untuk lebih jelasnya, si Yorayo ini berhasil menjadi eksistensi yang sedikit di luar hukum menara. Maka dari itu, ia bisa menahan serangan dari White, yang sejatinya serangan dari pedang keluarga Ari ini tidak bisa ditangkis, karena itu adalah salah satu dari aturan menara sendiri. Maka dari itu, karena pedang White memiliki hukum yang lebih kuat dari Yorayo, alhasil White pun bisa memotong lengan Yorayo dan mengembalikan Yorayo yang sedikit menyimpang dari aturan yang ada ke dalam aturan menara, kalau pedang Ari itu tidak bisa ditahan. Di akhir hayatnya, White pun sedikit menghibur Yorayo kalau setidaknya dirinya berhasil melukai harga diri sang White yang agung karena sempat berhasil menahan serangannya. Dan berikutnya tak diduga panel pun berpindah memperlihatkan Karaka dan Dowon yang telah sukses menghabisi salah satu komandan divisi Squadron 4 yang lain, yang mana namanya sendiri belum sempat disebutkan. Bahkan di sini Dowon saja sampai bergumam kalau ia tak menyangka seorang komandan divisi akan selemah itu. Ya wajar saja si komandan divisi tak bisa berbuat banyak karena yang menjadi lawannya pun adalah Karaka dan Dowon, dua tokoh besar di organisasi Fu. Namun yang menarik di sini adalah perbincangan singkat antara Karaka dan Dowon. Di sini Dowon bilang kalau dirinya tidak menyangka akan dan bisa bertarung bersama seorang Slayer, karena hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin terjadi jika berbicara mengenai para Slayer kuno. Karaka pun bertanya, mengapa demikian? Dan Dowon hanya menjawab kalau Slayer di generasi ini lebih manusiawi dibanding para Slayer kuno dari zaman dahulu. Dari perkataan tersebut, di sini Mimin memiliki sedikit pendapat. Dowon berkata kalau untuk bisa bekerja sama dengan para Slayer kuno itu sangatlah mustahil, karena menurut Dowon, Slayer di generasi Karaka lebih manusiawi dibanding generasi sebelumnya. Yang jadi poin Mimin di sini adalah orang sekejam Karaka disebut manusiawi oleh Dowon. Jadi bisa kita simpulkan kalau para Slayer kuno ini bahkan lebih kejam dan lebih mengerikan dibanding Slayer di generasi Karaka. Sedikit informasi atau reminder, jadi posisi Slayer di dalam Fu ini dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama yaitu para Slayer yang telah eksis dan berperang langsung dengan Zahard dan 10 keluarga di zaman kuno dahulu. Generasi kedua adalah para Slayer yang sukses membakar nama mereka dan menimbulkan kekacauan besar di menara ketika saat itu organisasi Fu sudah bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan generasi ketiga adalah para Slayer yang eksis dan aktif di timeline saat ini, yang 2 diantaranya adalah Karaka dan Yama. Nah, untuk mengetahui sebenarnya segila apa para Slayer kuno ini, tidak perlu jauh-jauh contoh dari betapa gila dan berbahayanya Slayer kuno adalah White. Sejauh yang Mimin ketahui, White adalah Slayer dari generasi kedua. Untuk tingkat kekuatan White sendiri, sebagai Slayer dari generasi 2 tentu sangat berbahaya. Bahkan jika White benar-benar dalam kondisi sempurnanya, kemungkinan kekuatan White sudah berada di atas seorang komandan Squadron Zahard. Dan tentu tidak hanya kekuatan, kelakuan White pun buat kalian yang udah baca tahu sendiri betapa sadisnya si White ini. Ia bisa membunuh miliaran orang tanpa berpikir 2 kali. Dan spoiler sedikit, di chapter ke depan bahkan White pun menegaskan kalau dirinya tidak bekerja sama dengan siapapun.
yang artinya bisa kita simpulkan kalau pendapat Sidowon ini valid jika para Slayer kuno dahulu mustahil untuk bisa diajak bekerja sama. Lalu berikutnya, kini adegan berganti pada pertarungan antara Yu Hansung dan Haracha. Di sini Haracha beranggapan kalau Yu Hansung munafik karena dirinya hanya membantu orang-orang yang menentang Zahard untuk kepuasannya sendiri. Haracha juga beranggapan dengan tindakan Hansung yang dalam tanda kutip selalu membantu mereka, hal tersebut justru malah akan menyakiti mereka. Haracha menantang Hansung, jika dirinya benar-benar serius, maka Hansung harus menyelamatkan semua tahanan yang berada di Ketawar, karena mereka adalah orang-orang yang ditangkap oleh Yesracha di bawah perintah Zahard. Di tengah perbincangan tersebut, pertarungan juga terus berjalan dengan sengit di antara mereka. Hingga akhirnya, di tengah pertarungan sengit itu, tanpa sadar mereka pun sampai ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh asam. Dan tak diduga di ruangan asam tersebut ada juga seekor tikus. Awalnya Haracha hampir mendapatkan tikus tersebut, namun Hansung dengan sigap langsung mendorong tikus itu ke dalam cairan asam dan membunuhnya demi mencegah Haracha mendapatkan tikus tersebut. Selanjutnya, berhubung si tikus sudah mati, kini yang tersisa hanya pertarungan sampai mati di antara mereka berdua saja. Haracha yang mulai lelah bermain-main kemudian mulai menunjukkan kekuatan aslinya, yang ternyata Haracha sebagai ras kucing juga bisa bertransformasi seperti ras anjing, yang mana Haracha berkata kalau mereka menyebut transformasi ini dengan sebutan Wild Beast, dan bahkan Haracha dapat mentransformasikan seluruh tubuhnya, tidak seperti kebanyakan para ras anjing yang hanya bisa sebagian tubuh saja. Dan yap, bukan hanya penampilan, kekuatan Haracha pun juga bertambah cepat. Bahkan saat ini Hansung tak dapat mengimbangi dan menahan serangan dari Haracha seperti sebelumnya. Hingga akhirnya singkat cerita Hansung pun berhasil dipukul jatuh oleh Haracha. Namun yang menarik di sini, di akhir chapter Haracha pun berkata kalau dirinya mendengar informasi jika si Hansung ini adalah seorang jenius yang bahkan sulit ditemui di antara para anggota 10 keluarga agung. Jadi apakah perkataan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa Yu Hansung ini berasal dari 10 keluarga agung, atau hanya perbandingan saja yang sepenuhnya berbeda? Secara walaupun Hansung adalah karakter yang telah lama muncul, namun informasi akan dirinya masih sangat minim layaknya Rahel. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya Xiu sendiri mengatakan kalau Hansung ini memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Hendolok Bloodmeader, pemimpin keluarga Hendolok. Lalu tidak berhenti sampai di situ, di Korea sana, kata Yuhan sendiri berarti terbatas, sementara Sung memiliki arti kepemilikan atau ciri-ciri. Dengan fakta kalau anak-anak dari keluarga Hendolok ini memiliki kutukan berumur pendek, dan arti kata Yuhan sendiri adalah terbatas, jika pernyataan Haracha tadi seperti yang Mimin tangkap, maka mungkin saja Yu Hansung adalah bagian dari anggota keluarga Hendolok. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan kalau Hansung memiliki hubungan yang berbeda dengan Bloodmeader. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk pada chapter 72. Pada chapter ini cerita tidak langsung melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di chapter 72 ini panel pertama dibuka dengan masa lalu dari Haracha. Jadi ternyata jauh sebelum Haracha bergabung dengan Skuadron 5 Zahard, sebenarnya si Haracha ini bukan berasal dari ras kucing, apalagi anggota keluarga Lopobia. Haracha ini merupakan seorang ranger yang berasal dari suku bernama Lahuzu, yang kebetulan juga si Haracha ini merupakan petarung terkuat di suku tersebut. Sampai suatu ketika di hari yang damai, pasukan yang dipimpin oleh Yesracha datang dan menyerang desa di mana suku Lahuzu tinggal. Dengan jumlah dan kekuatan yang lebih besar, pasukan yang dibawa oleh Yesracha sukses membantai orang-orang dari suku Lahuzu. Namun tiba-tiba, melihat Haracha yang sedang bertarung, Yesracha pun menghentikan penyerangannya dan menawari Haracha jika dirinya mau bergabung ke dalam pasukan Zahard dan menjadi ras kucing, Yesracha tidak akan menyerang suku Lahuzu lagi. Awalnya Haracha tidak mau menerima hal tersebut, namun melihat para saudaranya yang sudah kewalahan, Haracha pun tak memiliki pilihan lain. Lalu singkat cerita, Haracha pun akhirnya menjadi bagian dari pasukan Zahard dan ras kucing. Yang tentu dengan menjadi ras kucing, dirinya juga mendapatkan kekuatan baru. Dengan kekuatan tersebut, Haracha sukses mencetak track record yang sangat bagus di dalam pasukan. Sampai-sampai dirinya mendapatkan status, kehormatan, dan uang yang tak terbayangkan sebagai orang biasa dari suku Lahuzu. Namun Haracha sendiri memberikan semua kekayaannya tersebut ke suku Lahuzu untuk mereka membangun tempat tinggal yang lebih baik. Nah, singkat cerita, suku Lahuzu pun sudah menjadi lebih baik dari berbagai sisi. Hal yang wajar bagi saudara-saudara sesukunya untuk meminta suatu hal pada Haracha. Awalnya apa yang mereka minta itu hanyalah hal-hal kecil dan sedikit,
Hingga lambat laun mereka pun mulai meminta hal yang tidak rasional dan menjadi manja. Namun karena rasa sayang Haracha pada sukunya, Haracha tetap berusaha untuk menyanggupi semua permintaan itu. Sampai akhirnya Haracha pun menyadari kalau dirinya mulai berubah menjadi seperti Yasracha dengan membantai orang-orang yang berada di posisi sama dengan dirinya dahulu. Haracha pun kemudian perlahan mulai mengurangi komunikasinya dan menjauhi suku Lahuzu. Namun menyadari kalau Haracha mulai menjauhi mereka, orang-orang korup dari suku Lahuzu pun membuat rencana untuk menjatuhkan dan mengganti Haracha dari posisinya. Sampai akhirnya suku Lahuzu mengirimkan perwakilannya langsung menuju Yasracha. Dan walhasil, Yasracha memotong lidah si perwakilan tersebut karena Yasracha tahu niat mereka yang sebenarnya. Mendengar kabar kejadian tersebut, Haracha pun menghampiri Yasracha. Di sana Yasracha meminta Haracha untuk memilih berada di sisi ras kucing atau suku Lahuzu. Dan yap, Haracha pun berkata kalau ia akan membunuh suku Lahuzu dengan tangannya sendiri. Namun hal tersebut adalah kebohongan. Haracha kemudian memalsukan kematian orang-orang dari sukunya dan lari bersama suku Lahuzu yang asli, beserta beberapa bawahan setia Haracha dari ras kucing. Namun karena saking serakahnya suku Lahuzu di dalam kapal terapung, mereka malah menimbulkan masalah dengan bawahan Haracha. Sudah tidak kuat dengan kelakuan suku Lahuzu, para bawahan Haracha pun meninggalkan dirinya dan kapal terapung. Berhubung kapal terapung sangat besar, kapal tersebut tidak bisa dijalankan oleh seorang diri. Melihat kelakuan para saudaranya yang hanya mementingkan harta, Haracha pun kemudian menyadari kalau hal ini sudah mulai tidak baik. Di tengah kebimbangan yang ekstrim, akhirnya Haracha pun memutuskan untuk membantai seluruh suku Lahuzu dan kembali pada Yasracha. Yang kali ini, Haracha sepenuhnya berpihak pada ras kucing dan Zahard. Dan yap, itulah latar belakang dari sang komandan divisi 3 dari Skuadron 5 Zahard, Haracha. Jadi itulah mengapa Haracha menganggap Yu Hansung munafik dan malah menyakiti orang yang ia selamatkan. Karena perkataan Haracha tersebut bukanlah bualan semata, melainkan salah satu hal dari pengalamannya. Ya, tapi terlepas dari itu, berikutnya kini panel melanjutkan dari chapter sebelumnya antara pertarungan Yu Hansung melawan Haracha. Jadi di sini Hansung yang berhasil dipukul jatuh ternyata tidak benar-benar tumbang. Dirinya sudah menyiapkan serangan kejutan untuk Haracha dan pertarungan pun kembali berlanjut. Di tengah pertarungan kali ini Hansung telah menyadari walaupun cepat, tapi serangan Haracha menjadi lebih lemah karena Haracha mengurangi bobot tubuhnya dengan perubahannya tersebut. Mengetahui hal itu, Hansung pun kemudian berniat menyelesaikan pertarungan ini dengan serangan yang cukup mengejutkan. Yang mana di sini Hansung ternyata bisa mengeluarkan Shinsu Black Hole seperti BAM. Tapi apakah benar seperti itu? Bukankah hanya irregular saja yang bisa mengeluarkan Shinsu lubang hitam? Ya, walaupun masih belum ada penjelasan resmi, menurut Mimin apa yang dilakukan oleh Hansung ini bukan teknik yang sama dengan Shinsu Black Hole Spare milik BAM. Di sini Hansung bilang kalau teknik black hole-nya dapat menyerap semua benda yang berada dalam radius bola tersebut. Yang mana sepertinya Shinsu Black Hole milik Hansung ini tidak bisa menyerap Shinsu seperti milik BAM. Tapi mengapa Hansung bisa menguasai teknik seperti itu? Pertama, Hansung bukanlah ranker sembarangan. Yang kedua, dirinya pun juga dijuluki sebagai jenius dalam mengendalikan Shinsu. Jadi untuk menciptakan teknik seperti Shinsu Black Hole bukan hal mustahil bagi Hansung. Apalagi ada BAM yang bisa menjadi contoh langsung baginya untuk meneliti dan meniru teknik Black Hole milik BAM. Ya, tapi itu hanya opini saja. Lalu lanjut ke cerita. Berhubung saat ini tubuh Haracha sangat ringan, dirinya pun langsung terhisap oleh Shinsu Black Hole tersebut. Jadi di sini Yu Hansung berniat memerangkap dan membunuh Haracha dengan larutan asam yang ada di sana. Haracha pun juga tak bisa melepas mode Wild Beast-nya karena dirinya sudah terperangkap di dalam Shinsu Black Hole serta dikelilingi oleh cairan asam yang mematikan. Haracha pun kemudian berkata kalau Hansung juga akan mati karena cairan tersebut terus berkumpul ke tempat dirinya berada. Tapi tentu bukan Yu Hansung jika dirinya tidak memiliki jalan keluar. Jadi ternyata tikus yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Hansung, tikus tersebut tidak benar-benar dibunuh olehnya, melainkan hanya tipu daya saja untuk mengelabui Haracha. Dan lalu yang menarik di sini, pada akhir hayat Haracha, Hansung pun sempat membalas beberapa perkataan Haracha yang sebelumnya ia lontarkan. Hansung menjawab kalau dirinya hanya memberikan senjata kepada orang-orang yang mengarahkan cakarnya pada Zahard. Hansung hanya membantu orang yang berguna karena tujuannya pun sejalan dengan orang-orang yang ia bantu, yaitu menghancurkan Zahard dan kerajaannya beserta 10 pemimpin keluarga agung yang meninggalkan moral mereka demi keabadian semata.
Lalu terakhir, pada adegan tersebut Hansung juga sempat berkata kalau Haracha tidak tahu siapa dirinya. Alasan mengapa Hansung ingin menghancurkan kerajaan The Heart, dan dari mana, kenapa, bagaimana Yu Hansung memulai semua itu. Tentu pernyataan tersebut sangat menarik, karena seperti yang kita tahu, Hansung ketika masih menjadi seorang regular tingkat D saja, dirinya sudah mengetahui informasi tentang V di kereta neraka. Sudah jelas dengan Hansung yang mengetahui informasi tersebut, dirinya bukanlah orang sembarangan. Dari mana Hansung mengetahui hal tersebut, siapa yang mengutus Hansung, dan seperti yang ia katakan, sebenarnya sejak kapan dan di mana semua tindakan Hansung ini dimulai. Ya, sepertinya masih terlalu banyak hal yang belum diungkap oleh Xiu di webtoon Tower of God ini. Jadi kita hanya bisa menunggu saja sampai saatnya tiba di mana sudah tidak ada rahasia-rahasiaan lagi di antara Xiu dan kita para leader. Oke, selanjutnya di akhir chapter, panel pun kembali pada Bam. Di sini diperlihatkan kalau Bam sudah berhasil mengatasi halangan pertamanya, dan tekad kuat Bam yang sudah tidak naif lagi untuk menyelamatkan gurunya dengan berapapun harga yang harus dibayar. Lalu di sisi lain kita juga diperlihatkan komentar dari pengawas pertarungan. Dirinya sangat terkejut dengan Bam. Untuk ukuran seorang regular, kekuatannya sebanding atau bahkan lebih kuat dari seorang ranker biasa. Namun si pengawas juga bilang, jika Bam memilih jalan berwarna merah dan melawan boss map, hal tersebut akan menjadi keputusan yang sangat buruk bagi Bam. Karena disebutkan, menurut si pengawas, sebuah monster yang berada di sana adalah monster yang bahkan Hiracha saja tidak bisa kendalikan. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Tower of God kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.